Pernah kan kamu mendengar tentang pulau mitologi? Pulau-pulau mitologi yang ada di dunia sangat beragam dan banyak. Karena hampir setiap budaya dan peradaban memiliki cerita-cerita tentang pulau-pulau gaib, mitos benua, atau tempat-tempat misterius yang seringkali memiliki makna simbolis atau spiritual. Beberapa di antaranya terkenal, sementara yang lain kurang dikenal. Beberapa contoh pulau mitologi yang terkenal termasuk Atlantis. Pulau yang disebutkan oleh Plato dalam dialognya, Timaeus, dan Critias. Atlantis sering dianggap sebagai salah satu pulau mitologi yang paling terkenal, meskipun masih menjadi subjek perdebatan dan spekulasi. Pulau Avalon, dalam mitologi Arthurian, Avalon adalah pulau yang dihubungkan dengan Raja Arthur dan tempat di mana pedang Excalibur disimpan. Ini sering dianggap sebagai tempat yang misterius dan magis. Pulau Tengkorak merupakan bagian dari mitologi Karibia dan dikaitkan dengan cerita tentang bajak laut dan harta karun yang tersembunyi. Pulau Circe, dalam mitologi Yunani, Pulau Circe adalah tempat yang dihuni oleh penyihir Circe yang terkenal dalam Odyssea, Homer. Pulau Aztlan, dalam mitologi Aztec, Aztlan adalah tempat asal bangsa Aztec sebelum mereka menemukan tempat permanen di Meksiko. Daftar ini hanya mencakup beberapa contoh, dan ada banyak pulau mitologi lainnya di berbagai budaya di seluruh dunia. Masing-masing memiliki cerita dan makna yang berbeda-beda dalam konteks budaya dan mitologi mereka sendiri. Sekarang, mari kita bahas secara rinci beberapa pulau tersebut. Atlantis. Atlantis adalah salah satu mitos paling terkenal dalam sejarah dan sering dianggap sebagai pulau mitologi yang paling terkenal. Mitos Atlantis berasal dari karya-karya filsuf Yunani kuno Plato, khususnya dalam dialognya, Timaeus, dan Critias. Namun, penting untuk diingat bahwa Atlantis adalah mitos, dan hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukung eksistensi pulau ini dalam sejarah dunia nyata. Mitos Atlantis pertama kali muncul dalam dialog-dialog Plato yang ditulis pada abad ke-4 SM. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang terletak di Laut Besar, biasanya diidentifikasi dengan Laut Tengah atau Samudra Atlantik. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau yang sangat makmur, dengan tanah subur, gunung berapi, dan sistem kanal yang rumit. Kota utama Atlantis disebutkan bernama Critias, dan kota ini dipuji sebagai salah satu kota terindah dan paling kuat di dunia. Menurut Plato, Atlantis mengalami kejatuhan karena ketidakmoralan dan ambisi berlebihan penduduknya. Hal ini menyebabkan hukuman dari dewa, dan Atlantis tenggelam dalam satu malam dan lenyap dari peta dunia. Mitos Atlantis telah menjadi subjek spekulasi dan kontroversi selama berabad-abad. Beberapa teori mencoba untuk mengidentifikasi Atlantis sebagai lokasi sebenarnya yang mungkin tenggelam akibat bencana alam atau letusan gunung berapi. Namun, tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim tersebut. Mitos Atlantis telah mempengaruhi berbagai karya sastra, seni, dan budaya populer. Banyak penulis, ilmuwan, dan pencari petualangan telah mencoba mencari jejak Atlantis, dan cerita ini tetap menjadi subjek diskusi dan fiksi hingga saat ini. Dalam konteks sejarah, Atlantis adalah mitos yang menarik yang mengilhami banyak orang untuk berfantasi tentang pulau hilang yang misterius. Namun, secara ilmiah, eksistensi Atlantis sebagai pulau sebenarnya tidak dapat dibuktikan, dan mitos ini lebih banyak berfungsi sebagai cerita legenda daripada sejarah yang terverifikasi. Pulau Avalon. Pulau Avalon adalah sebuah pulau misterius yang terkenal dalam mitologi Arthurian, yang merupakan kumpulan cerita dan legenda yang berkisah tentang Raja Arthur dan Knights of the Round Table atau Ksatria Meja Bundar. Mitos Arthurian memiliki akar dalam budaya Britania kuno, dan Pulau Avalon merupakan salah satu elemen penting dalam cerita ini. Pulau Avalon sering dijelaskan sebagai tempat penyembuhan atau tempat keselamatan. Dalam beberapa versi mitos, Raja Arthur dilarikan ke Avalon setelah terluka parah dalam pertempuran, dan di sana dia disembuhkan oleh penyihir atau roh-roh gaib. Pulau ini dianggap sebagai tempat di mana keajaiban terjadi dan orang-orang dapat sembuh dari luka fisik dan spiritual. Dalam beberapa versi cerita Arthurian, pedang Excalibur dikaitkan dengan Pulau Avalon. Ketika Raja Arthur terluka dalam pertempuran terakhirnya, dia meminta salah satu pengikutnya untuk mengembalikan pedangnya ke danau. Tangan peri kemudian muncul dari air dan meraih Excalibur.
Pedang ini kemudian dibawa ke Pulau Avalon untuk disimpan hingga saatnya dibutuhkan lagi. Pulau ini juga memiliki makna simbolis dalam mitos Arthurian. Ini sering dianggap sebagai tempat peralihan antara dunia nyata dan dunia magis, dan sebagai tempat di mana Raja Arthur diperbaharui atau siap untuk kembali jika dibutuhkan. Pulau ini juga terkait dengan berbagai tokoh magis dan penyihir, seperti Morgana Le Fay dan Nimue, yang dikatakan berkuasa di Avalon. Mitos Arthurian memiliki banyak versi yang berbeda, dan cerita tentang Pulau Avalon juga bervariasi dari satu cerita ke cerita lainnya. Beberapa versi mungkin menekankan aspek-aspek berbeda dari pulau ini, seperti tempat penyembuhan atau tempat penyimpanan Excalibur. Pulau Avalon telah menjadi subjek berbagai karya sastra, seni, dan budaya. Mitos Arthurian memiliki daya tarik yang kuat dan telah mengilhami banyak karya fiksi, film, dan adaptasi lainnya. Pulau Avalon adalah salah satu elemen paling ikonik dalam mitos Arthurian, dan peran serta maknanya dapat bervariasi dalam berbagai versi cerita ini. Meskipun belum ada bukti sejarah yang mendukung eksistensi Pulau Avalon dalam dunia nyata, mitos ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Britania dan cerita rakyat. Pulau Tengkorak. Pulau Tengkorak adalah sebuah konsep yang sering muncul dalam fiksi, khususnya dalam cerita petualangan, film, dan literatur fantasi. Ini bukanlah pulau yang benar-benar ada dalam dunia nyata, tetapi lebih merupakan sebuah tempat fiksi yang diciptakan untuk keperluan cerita. Konsep Pulau Tengkorak sering muncul dalam cerita-cerita petualangan, terutama dalam genre film monster dan cerita raksasa. Salah satu contoh paling terkenal adalah dalam cerita King Kong, di mana Pulau Tengkorak adalah tempat tinggal bagi King Kong dan makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Pulau ini adalah sebuah pulau yang penuh dengan bahaya dan misteri. Pulau Tengkorak sering digambarkan sebagai tempat yang sangat berbahaya. Ini dapat menjadi rumah bagi makhluk-makhluk purba, hewan buas, atau budaya yang misterius dan suku yang mempraktikkan ritual-ritual yang menakutkan. Dalam banyak cerita, protagonis menemukan makhluk raksasa atau misterius di Pulau Tengkorak. King Kong adalah contoh klasik, tetapi ada juga versi-versi lain dari makhluk raksasa yang sering ditemukan di pulau ini dalam cerita fiksi. Seringkali, Pulau Tengkorak menjadi sasaran penelitian ilmiah atau ekspedisi petualangan dalam cerita. Karakter utama biasanya pergi ke pulau ini untuk mengungkap misteri atau mengambil sesuatu yang berharga, seperti fosil langka atau harta karun. Konsep Pulau Tengkorak telah menjadi inspirasi untuk banyak film yang sukses, termasuk film-film King Kong dari berbagai versinya. Penggambaran pulau ini dalam film seringkali menciptakan atmosfer misterius dan petualangan yang mendebarkan. Pulau ini sering dihubungkan dengan genre monster dan fantasi. Ini adalah tempat di mana makhluk-makhluk fantastis dapat hidup dan berinteraksi dengan manusia dalam cerita-cerita yang mendebarkan. Pulau Tengkorak adalah contoh yang menarik dalam fiksi, di mana pencipta cerita memiliki kebebasan untuk menciptakan pulau yang misterius, berbahaya, dan penuh petualangan sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun tidak nyata dalam dunia fisik, Pulau Tengkorak tetap menjadi elemen menarik dalam cerita-cerita yang menciptakan dunia fantasi. Pulau Circe. Pulau Circe adalah lokasi yang muncul dalam mitologi Yunani kuno dan cerita petualangan epik, terutama dalam Odyssea, karya Homer. Pulau ini memiliki peran penting dalam perjalanan pahlawan Odysseus, yang berusaha untuk kembali ke rumahnya setelah berpartisipasi dalam Perang Troya. Circe adalah seorang penyihir dan dewi dalam mitologi Yunani. Dia adalah putri Helios, dewa matahari, dan seorang nimfa. Circe terkenal karena kemampuannya mengubah orang-orang menjadi binatang dengan menggunakan sihirnya. Dalam Odyssea, setelah mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, Odysseus dan awak kapalnya mencapai Pulau Circe. Awak kapalnya yang terdiri dari pria-pria telah diubah menjadi babi oleh Circe karena mereka mengejar petunjuknya dan memasuki istananya. Odysseus, yang memiliki perlindungan dari Dewa Hermes, tidak terpengaruh oleh sihir Circe dan berhasil menjelaskan tujuannya untuk kembali ke Ithaca. Odysseus dan Circe kemudian menjalin perjanjian. Circe mengembalikan awak kapal Odysseus menjadi manusia dan memperlakukan mereka dengan baik. Odysseus dan para awaknya akhirnya tinggal di Pulau Circe selama beberapa waktu, menikmati peristirahatan dan perawatan. Selama waktu mereka di Pulau Circe, Circe memberikan bimbingan kepada Odysseus dan awak kapalnya tentang perjalanan mereka selanjutnya.
Dia memberikan nasihat kepada Odysseus tentang berbagai bahaya dan rintangan yang akan dihadapinya selama perjalanan kembali ke Ithaca, termasuk pertemuan dengan monster Scylla dan Charybdis. Ketika Odysseus bersiap untuk meninggalkan Pulau Circe dan melanjutkan perjalanan, Dewa Hermes memberinya ramuan khusus yang memberikan perlindungan dari sihir Circe. Ini memungkinkan Odysseus dan awak kapalnya untuk menghadapi perjalanan mereka lebih aman. Pulau Circe adalah salah satu episode menarik dalam Odysseia, yang menggambarkan kebijaksanaan dan kekuatan sihir Circe. Tetapi juga menyoroti kesanggupan Odysseus untuk berunding dan mencapai perjanjian yang menguntungkan dengan para dewa dan makhluk mitologis lainnya dalam perjalanan panjangnya kembali ke Ithaca. Pulau Aztlan. Pulau Aztlan adalah elemen dalam mitologi Aztek yang merujuk pada tempat asal bangsa Aztek. Konsep Pulau Aztlan adalah salah satu bagian penting dalam cerita penciptaan Aztek dan budaya mereka. Meskipun tidak ada bukti fisik yang menunjukkan eksistensi pulau ini dalam dunia nyata, Pulau Aztlan memiliki peran yang signifikan dalam mitologi Aztek. Dalam mitologi Aztek, bangsa Aztek percaya bahwa mereka berasal dari Pulau Aztlan. Menurut legenda, para dewa memberikan petunjuk kepada bangsa Aztek untuk meninggalkan Pulau Aztlan dan mencari tempat baru untuk hidup. Petunjuk ini termasuk tanda-tanda seperti seekor elang yang mendarat di atas kaktus dengan seekor ular di paruhnya, yang sekarang menjadi simbol nasional Meksiko pada bendera mereka. Berdasarkan legenda, bangsa Aztek meninggalkan Pulau Aztlan dan melakukan perjalanan selama berabad-abad sebelum mereka akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk pemukiman mereka di Meksiko Tengah. Mereka mendirikan ibu kota mereka, Tenochtitlan, di atas sebuah pulau di Danau Texcoco, yang sekarang merupakan situs kota Meksiko. Mitos penciptaan Aztek juga sering kali melibatkan Pulau Aztlan. Menurut beberapa versi mitos ini, Dewa Pencipta, Huitzilopochtli, memerintahkan bangsa Aztek untuk meninggalkan Pulau Aztlan dan mencari tempat baru yang akan menjadi rumah mereka. Mereka diarahkan oleh dewa-dewa untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang menunjukkan tempat yang tepat untuk pemukiman mereka. Pulau Aztlan adalah elemen simbolis dalam mitologi Aztek yang mencerminkan asal-usul dan perjalanan suku Aztek. Ini merupakan cerita tentang pencarian dan perjuangan suku tersebut untuk menemukan tanah yang dijanjikan dan menjadi penduduk tetap di Meksiko Tengah. Konsep Pulau Aztlan memiliki makna mendalam dalam identitas budaya bangsa Aztek. Ini adalah bagian dari warisan budaya mereka yang mempertahankan ingatan tentang asal-usul mereka dan perjalanan mereka yang panjang menuju Meksiko Tengah. Meskipun Pulau Aztlan adalah mitos dan tidak diidentifikasi sebagai lokasi geografis yang konkret dalam dunia nyata, cerita tentang pulau ini tetap menjadi elemen penting dalam mitologi Aztek. Bagaimana menurut kalian? Apa ada tambahan? Jika menurut kalian tayangan ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.